Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Syaidatu Nasifa. Saya dari kelas 12 C1. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah yaitu tentang Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah merupakan studi tentang masa lalu manusia, di mana sejarah mencakup 4 aspek penting seperti peristiwa, tokoh, kebudayaan, dan juga politik. Mari kita bersama-sama menengok ke masa lalu untuk memahami bagaimana kejadian-kejadian di masa lampau membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa disimak baik-baik ya, agar kita tidak ketinggalan informasi tentang sejarah di seluruh dunia. Yuk langsung masuk ke materinya. Latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua melibatkan atas ketidakpuasan Jerman terhadap perjanjian Versailles setelah Perang Dunia ke-1, ekspansi ambisi dan politik balas dendam oleh Jerman, serta kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB menjaga perdamaian, dan munculnya ideologi ekstrim seperti fasisme dan juga komunisme. Perang ini dimulai di Eropa pada tanggal 1 September tahun 1939 ketika Jerman menyerbu Polandia, dan kemudian meluas ke Asia Pasifik akibat serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tahun 1941. Dalam Perang Dunia Kedua ini adanya 2 sebab yang menjadi pemicu perang ini terjadi. Yang pertama, sebab umum, yaitu ketidakpuasan atas perjanjian Versailles setelah Perang Dunia ke-1, di mana Jerman merasa dirugikan atas perjanjian ini karena mereka harus membayar ganti rugi perang, kehilangan wilayahnya, dan juga membatasi kekuatan militernya. Dan kemudian adanya agresi ekspansionis, di mana adanya negara-negara blok poros seperti Jerman, Italia, dan Jepang memiliki ambisi untuk memperluas wilayah mereka. Jerman ingin mendapatkan Lebensraum yang artinya ruang hidup, Italia yang mengejar Irredenta yang artinya penyatuan wilayah, dan Jepang yang memiliki slogan yaitu Hakoichiu yang artinya menyatukan 8 sudut dunia. Sebab umum selanjutnya yaitu kegagalan LBB. Organisasi Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam usahanya menciptakan perdamaian dunia dan juga mencegah agresi militer. Dan adanya perlombaan senjata. Negara-negara meningkatkan kekuatan militernya melalui perlombaan senjata dan menciptakan ketegangan di antara mereka. Dan juga adanya konflik ideologi. Paham-paham ideologi yang saling bertentangan seperti fasisme, liberalisme, dan juga komunisme menciptakan blok-blok yang saling berkonflik. Penyebab yang kedua yaitu penyebab khusus, adanya invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939 menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Kedua di Eropa. Karena Polandia menolak untuk memberikan wilayahnya kepada Jerman, yaitu wilayah Danzig. Dan adanya serangan Jepang ke Pearl Harbor pada tahun 1941. Serangan Jepang ke pangkalan Amerika Serikat, tepatnya di Hawaii, pada tanggal 7 Desember tahun 1941 menyeret Amerika Serikat ke dalam perang dan menandai dimulainya Perang Dunia Kedua di front Pasifik. Jalannya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bermula ketika Jerman menyerbu Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939 yang disusul oleh Inggris dan juga Prancis yang juga menyatakan perang kepada Jerman pada tanggal 3 September tahun 1939. Setelah Jepang melancarkan serangan ke pangkalan armada Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jerman dan Italia yang merupakan sekutu Jepang juga menyatakan perang kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat yang berada kemudian menyatakan perang pada tanggal 8 Agustus tahun 1941. Pada awalnya, Jerman mengira kalau Rusia tidak akan menyerang mereka, tapi kenyataannya pada tanggal 21 Agustus tahun 1939, Jerman dan Rusia mendatangi fakta non-agresi atau perjanjian untuk tidak saling menyerang. Perjanjian tersebut membuat Rusia dianggap sebagai blok sentral oleh pihak sekutu. Setelah Rusia diserang oleh Jerman pada Juni tahun 1941, barulah negara sekutu membantu Rusia menghancurkan Jerman di front timur. Perang Dunia Kedua yang berjalan pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1945 lebih lanjut dibagi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap permulaan pada tahun 1939 sampai tahun 1942. Pada tahap permulaan, negara sentral umumnya selalu menang dalam pertempuran, sedangkan negara sekutu biasanya hanya mampu bertahan ataupun kalah. Yang kedua, adanya tahap titik balik tahun 1942.
Tahap ini ditandai dengan beberapa peristiwa, yakni yang pertama, kekalahan Jepang dalam pertempuran di Laut Karang pada tanggal 4 Mei tahun 1942. Kemudian Jerman dipukul mundur oleh Jenderal Montgomery L. Alamein pada tanggal 12 Oktober tahun 1942. Selanjutnya yaitu banyaknya dampak yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, dampak politik. Munculnya dua negara adik kuasa seperti Amerika Serikat atau Uni Soviet yang sekarang dikenal sebagai Rusia dan memicu Perang Dingin. Terbentuknya blok Barat dan blok Timur, dunia terbagi menjadi dua kubu ideologi. Perserikatan bangsa-bangsa didirikan untuk menjaga perdamaian dunia. Dekolonisasi dipercepat di Asia dan Afrika akibat melemahnya negara kolonial. Munculnya perang saudara di beberapa wilayah seperti di Korea dan Vietnam. Yang kedua yaitu dampak ekonomi, di mana munculnya berbagai sistem ekonomi seperti liberal, komando, dan campuran. Inflasi meningkat akibat biaya perang, investasi menurun karena ketidakstabilan politik dan ekonomi, dan juga infrastruktur menjadi rusak dan ekonomi melemah akibat alokasi sumber daya ke militer. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan budaya. Banyaknya korban dan kemiskinan meningkat. Lost generation muncul akibat kehilangan keluarga dan juga pendidikan. Perang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan adanya lembaga kemanusiaan seperti UNRWA dibentuk untuk membantu korban perang. Selanjutnya yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua berakhir pada tanggal 2 September tahun 1945 dengan penyerahan diri Jepang kepada sekutu di kapal perang USS Missouri, menandai berakhirnya perang di Asia dengan secara keseluruhan. Meskipun konflik di Eropa telah usai pada tanggal 8 Mei tahun 1945, yang artinya itu hari kemenangan di Eropa setelah Jerman menyerah tanpa syarat, hingga Jepang menyerah dipicu oleh pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, serta pernyataan perang Uni Soviet terhadap Jepang. Cukup sekian pemaparan materi sejarah dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.